Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 9. Terus terang saja, kenapa tak mau engkau tuturkan apa yang menjadi rahasia hatimu itu? Tidak ada sesuatu yang menjadi rahasiaku. Baik-baik begitu, tapi terangkan dengan sejujurnya. Kongcu hanya salah paham merpati pos yang kemarin kulihat terang-terang binatang yang terpelihara. Kenapa mengatakan merpati liar yang datang sendiri? Wajah Tutan menjadi berubah, ia sangat kaget, dan kemek-kemek tidak bisa menjawab. Lagi pula hari ini akan datang tamu, siapa dia? Kenapa Xiaoqiamu dengan alasan ini menyingkirkan aku ke sini dan memindahkan kamarku ke belakang? Seolah-olah tidak boleh menemui tamu itu? Tutan menangis, air matanya mengalir ke pipi lalu berkata, tamu itu adalah kawan lama Xiaoqiaku. Sudah lama Xiaoqia mengharapkan bertemu dengannya, tapi tak berhasil, dan baru sekarang harapannya selama 30 tahun itu baru terlaksana. Sudah pasti banyak omongan yang akan dibicarakan mereka dan terlarang untuk orang luar mengetahuinya. Maka itu dengan memindahkan Kongcu ke belakang sedikit pun tidak bermaksud jahat. Seharusnya kawan baiknya itu ditempatkan di loteng belakang berdekatan dengan kamar Xiaoqiamu, bukan? Ia adalah seorang laki-laki. Oh, kiranya begitu, menyesal aku terlalu bercuriga, kata In Tiong Giok sambil tersenyum. Sudah lama Liap Lo Cianpue tak bertemu dengannya, tiba-tiba mengetahui kawannya itu akan datang, tentu burung pos itu yang membawa berita, bukan? Ini, aku tak tahu. Setiap kusinggung mengenai burung pos itu, engkau tak mau mengatakan yang sebenarnya. Tentu ada apa-apanya, bukan? Mulai hari ini aku pindah ke loteng belakang, pasti akan mendapat kesempatan membongkar rahasia ini dan akan mengetahui soal yang kau rahasiakan. Bahkan jangan berlaku gegabah, jika diketahui Xiaoqia engkau bisa celaka. Adakah satu rahasia di loteng belakang itu yang tidak boleh diketahui orang luar? Kongcu, jangan bertanya padaku, bagaimanapun aku tak berani menerangkan, kata Tutan. Aku hanya mengharapkan Kongcu jangan berlaku demikian, sebab berbahaya sekali, ia tidak mau menerangkan terlebih lanjut. Hanya kepalanya digoyang-goyang dan air mata mengalir terus dengan deras. Katakanlah padaku, aku berjanji tak akan menceritakan lagi pada orang lain. Tutan menoleh ke kiri kanan, tampak ketakutan sekali, berapa kali bibirnya bergoyang tapi tak mengeluarkan suara, seolah-olah jika ia bersuara akan mendatangkan bencana besar baginya. Jangan khawatir, kita hanya berdua saja, tak ada orang lain yang mendengar. Tutan menjadi berani juga. Kongcu sebaiknya lekas pergi dari sini, lebih cepat lebih baik. Siang-siang aku mau pergi, tapi sebab dicegah Xiaoqiamu. Pergilah dari sini di luar tahunya. Tiba-tiba saja terdengar dengusan seseorang disusul berkelebatnya sesosok tubuh di hadapan mereka. Tutan, engkau jangan mengaco tak keruan, apa yang kau katakan barusan? Pendatang itu adalah seorang tua berambut putih, dan bermata satu. Sun Toanio, kata Tutan sambil menarik nafas lega. Perempuan tua itu mengenakan pakaian serba hitam, lengannya memegang tongkat hitam yang mengkilap. Ia berjalan menghampiri sepasang muda-mudi itu, dari geraknya tampak ia berilmu tinggi. Engkau siapa? Diamlah di situ, kalau mau bicara tak perlu dekat, kata In Tiong Giok. Orang tua itu dengan terpaksa menghias wajahnya yang keriput dengan senyuman palsu. In Kongcu, engkau tak kenal denganku, tetapi aku kenal denganmu. Xiaoqia mengetahui tabiat Tutan ini paling senang mengatakan yang tidak-tidak, maka mengutusku untuk mengawasinya. Aku tidak menanyakan soal ini, aku hanya ingin tahu engkau siapa? Nenek-nenek itu memancarkan sinar jahat dari matanya, lalu tertawa parau. Jika ingin tahu siapa aku, tanyakanlah pada Tutan. Tutan, siapa sebenarnya dia? Tanya In Tiong Giok tak sabaran. Ia adalah babu tete Xiaoqiaku, kata Tutan dengan berbisik. Biar bagaimana Kongcu tak boleh melepaskan dia, jika tidak kita akan celaka. Tutan, bentak nenek itu memotong percakapan orang. Nyalimu sungguh besar. Berani menghasut In Kongcu untuk melawan padaku? Tidak. Aku tidak menghasut, aku hanya mengatakan soal yang sebenarnya. Apa yang kau ucapkan patah demi patah terdengar telingaku, mau membohong, kata nenek itu dengan galak. In Kongcu, engkau adalah murid seorang kenamaan di dunia persilatan, sekali lagi jangan mendengari perkataan budak ini. Tadi ia mengatakan ilmu yang dirahasiakan dan tak boleh diajarkan pada orang luar dan lain, semua dusta. Jika tak percaya engkau boleh menanyakan semua ini kepada Xiaoqia. Kongcu tak boleh pulang, berarti kematian bagimu, kata Tutan memperingati.
Budak hina yang tidak tahu diri, kuhabiskan nyawamu, teriak Sun Toanio seraya menerkam dan menghajarkan tongkatnya pada Tutan. In Tiong Giok mengebaskan lengan kirinya dan membusungkan dada menghadang Sun Toanio. Sabar dulu, aku mau bicara denganmu. Tongkat Sun Toanio tadi kena disampoh miring lengan Tiong Giok, hal ini mendatangkan rasa kaget si nenek. Cepat-cepat ia menarik tongkatnya dan berkata, Kongcu mau mengatakan apa? Ingin ku tahu Toanio, tahun ini berusia berapa? Untuk apa engkau menanyakan umurku? Kuharap engkau menjelaskan, pasti ada gunanya. Usiaku 56 tahun. Orang seusiamu itu apakah pantas menjadi babu tete dari Liap Lo Cianwei, kata In Tiong Giok. 30 tahun yang lalu Liap Lo Cianwei sudah berusia sekitar 20 tahunan, engkau berusia berapa menyusui Siocia itu? Sun Toanio tak bisa menjawab. Memang dia ini adalah babu yang palsu, kata Tutan. Sun Toanio menjadi gusar, tongkatnya segera terangkat lagi menyerang Tutan. Tapi dengan kecepatan kilat, Tiong Giok menyambar gadis itu dan dibawanya melompat sejauh beberapa tombak. Engkau mau apa? Tanyanya pada si nenek. In Kongcu, engkau jangan terpincuk paras cantik budak itu dan melakukan pekerjaan yang sesat. Lekaslah ikut denganku menghadap pada Siocia, ia sedang menantikanmu dengan tidak sabar. Mulutnya berkata, lengannya pun tidak tinggal diam, memutar tongkatnya dengan keras, menghantam ke arah Tiong Giok. Kongcu jangan ragu-ragu lagi, hadapilah keparat ini dengan hiat cielengmu, seru Tutan. Sun Toanio menyerang Tiong Giok dengan gencar sebanyak 3 jurus. Setelah dengan mendadak ia membalik tubuh dan menyergap Tutan. Untung yang disebut belakangan dapat mengegos, membuat tongkat itu menghajar tanah dan menimbulkan suara nyaring. Dengan gerakan cepat tongkat itu diangkatnya dan disabetkan lagi pada Tutan. Gerakan ini sangat cepat dan mendadak, sehingga mengenai dengan tepat perut lawan, Tutan tergeliat dan mengusruk di tanah. Nenek tua itu tidak puas sampai di situ, tongkatnya terangkat lagi untuk menghabisi jiwa orang. Pada saat inilah In Tiong Giok melancarkan hiat cielengnya dari belakang musuh, suara seri ilmu mautnya, membuat Sun Toanio membatalkan niat kejamnya. Tanpa menoleh lagi ia merebahkan diri. Tapi tak urung rambutnya sebagian besar telah menjadi hangus terkena angin hiat cieleng yang panas laksana api. Dengan cepat ia mencelat bangun dan terus mengambil langkah 1000. Tiong Giok menghampiri Tutan, bagaimana? Luka beratkah? Dengan kedua tangan Tutan menekap perutnya, wajahnya pucat pasi, keringat dinginnya mengucur deras. Dengan menahan sakit ia memaksakan bicara, kejar dia. Jangan biarkan ia kembali ke rumah. Kuobati dulu lukamu, jangan. Lekas kejar. In Tiong Giok menganggukkan kepala dan terus mengejar Sun Toanio. Tapi yang dicari itu dalam waktu sekejap sudah tak terlihat mata hidungnya lagi. Tapi ia sadar bahwa musuhnya itu pasti berlari pulang ke rumah. Maka itu dengan mengumpulkan hawa sejati di pusarnya ia berlari dengan keras memakai ilmu meringankan tubuh yang baru dipelajari ke arah rumah. Entah sudah berapa lama ia berlari, tahu-tahu di depannya terlihat seorang tua mengenakan pakaian hitam. Ia menjadi girang. Dengan cepat ia mendahului orang tua itu dan berbalik menghadang jalan. Mau lari kemana lagi Nek? Katanya begitu berbalik badan. Ia menjadi gugup dan kemaluan karena orang tua itu bukan nenek-nenek, melainkan adalah kakek-kakek, hanya saja pakaiannya serba hitam serupa dengan Sun Toanio. Kakek itu kelihatan bermata tajam dan gagah. Sekali lihat pun bisa diketahui seorang berilmu tinggi. Ah, maafkan aku, kata In Tiong Giok, aku kesalahan Pak. Apakah dengan mengaturkan maaf saja soal ini terhitung beres? Tanya kakek itu dengan dingin. Habis harus bagaimana? Tanya Tiong Giok. Sedikitnya engkau harus saja kui, bertekuk lutut sebanyak 3 kali. Aku sedang tergesa-gesa, tak mempunyai waktu berkelakar denganmu, lain kali saja, kata In Tiong Giok dan terus mencelat pergi. Kembali, teriak kakek itu. Tiong Giok merasakan bajunya ditarik orang dan tak bisa pergi lagi, lalu jatuh lagi ke tempat tadi. Bocah jangan main gila di hadapanku, bentak si kakek. Kesalahanku tidak seberapa dan sudah kuhaturkan maaf, tapi engkau menghendaki yang tidak-tidak dariku, perbuatanmu itu kelewat sekali. Justru tabiatku sangat aneh, setiap yang membangkang perintahku, bagaimanapun harus kutunduki. Bagaimanapun aku tak bisa dipaksa. Engkau sangat bandel ya. Ketahuilah orang-orang yang bandel dan tidak dengar kata mulutku akibatnya bagaimana?
Tuh kau lihat contohnya, katanya sambil menunjukkan ke bawah tebing. Tiong Giok menengok ke arah yang ditunjuk di situ terlihat seorang tergantung rotan, waktu ditegasi orang itu nyatanya Sunto Anio adanya. Nenek ini kurang ajar, berlari cepat melewatiku, waktu kutahan dan menyuruhnya bertekuk lutut, bukan saja ia tidak mau malahan menyerang dengan tongkatnya itu, kata si kakek sambil menunjuk ke dekat batu. Di situ terlihat tongkat Sunto Anio yang mengkilap tertancap dalam. Kakek itu merebut tongkat itu, lalu membelit ujung rotan lalu menyentak ke atas seperti orang memancing ikan. Tubuh Sunto Anio segera terangkat ke atas dan jatuh di tanah. Wajahnya pucat pasi, tapi belum mati. Dengan kepandaiannya tak seberapa mau melawan Kuluisin Tong Qianlai, nah akibatnya begini. Tampaknya si kakek yang bernama Tong Qianlai tidak menaruh belas kasihan pada nenek itu. Kakinya terangkat mendupak nenek itu dan terpental jatuh ke dalam tebing dengan jiwa melayang. In Tiong Giok tanpa disuruh lagi bertekuk lutut di depan kakek itu. Aku In Tiong Giok mengaturkan hormat pada Tong Lo Ciampue. Hai mau bertekuk lutut juga? Engkau pandai dan bisa melihat gelagat, lekas bangun. Tadi aku tak tahu bahwa Lo Ciampue adalah Luisin, maka aku berlaku kurang ajar. Sesudah tahu buru-buru tekuk lutut, apa maksudmu? Aku mendapat pesan dari Cian Bin Sin Ke Culit untuk menemui Lo Ciampue di Ciu Yang Xia, tapi belum sempat ke sana dan kebetulan bertemu di sini. Kiranya engkau kenal dengan pengemis bermuka-muka itu? Ia menyuruhmu menemuiku untuk apa? Antaraku dengannya adalah kawan dalam kesusahan, kata In Tiong Giok seraya menuturkan kisahnya bersama Culit di Pok Tian Pang secara panjang lebar. Ah masakan sampai Tai Chin Tojin dan Culit mengabdi pada Pok Tian Pang? Aku tidak percaya, kata Cian Lai. Ya memang mula pertama Culo Cianpue tak menurut dan mengacau di sana. Tapi setelah bertemu dengan Sang Pangcu dari Pok Tian Pang segera menurut. Hal ini kudapat tahu dari Xiao Pangcu. Xiao Pangcu. Berapa usia pemuda itu? Dan bagaimana parasnya? Usianya 17 tahun, soal wajahnya sukar dilukiskan dengan kata-kata, kata Tiong Giok. Orangnya pendiam dan tak suka bergaul, menurut katanya ayahnya sudah meninggal. Dan yang mengherankan sampai nama ayahnya sendiri tidak diketahuinya. Oh seorang anak yang tak berayah, kasihan. Ayahnya dibunuh orang. Siapa yang membunuhnya? Tidak tahu. Jika tidak tahu mengapa mengetahui ayahnya dibunuh orang? Dilihat pun bisa diketahui seorang berilmu tinggi. Hal ini diketahui dari dedengkot Pok Tian Pang yang biasa dipanggil Lo Cucong, hanya saja ia tidak memberitahu Xiao Pangcu itu. Apakah Pangcu itu berusia sekitar 35 tahun, dan di tengah-tengah alisnya terdapat tahi lalat merah. Kalau tersenyum ada lesung pipitnya. Benar. Kenapa Lo Cianwei bisa tahu? Oh tak heran pengemis itu menyuruhmu menemui diriku kiranya hal itu benar adanya, kata Tong Cian Lai sambil berkemak-kemik sendiri. Ah bagaimanapun juga jika belum melihat dengan mata kepala sendiri sukar untuk mempercayainya. Siapa yang ingin Lo Cianwei lihat? Tong Cian Lai tidak menjawab melainkan menyuruh Tiong Giok berjalan, aku akan bertamu ke Kek Liong San menemui Lim Siok Bue. Sekarang belum bisa ke sana. Kenapa? Tanyanya. Tiong Giok menceritakan pertemuannya dengan Liap In Eng dan kejadian yang baru dialami tadi. Oh kiranya nenek tua ini anak buahnya Liap In Eng, kata Tong Cian Lai. Mari kita temuinya, aku kenal dengannya. Tapi aku harus ke gunung dulu di sana ada seorang gadis yang menderita luka berat terkena tongkat Sunto Anio, kata In Tiong Giok. Kuharap Lo Cianpue menunggu sejenak aku mau menolongnya. Siapa gadis itu? Ia adalah pelayannya Liap Lo Cianpue yang bernama Tutan, jawab In Tiong Giok. Saat itu ia baru mau mengungkapkan rahasia Xiuqiannya, tahu-tahu datang Sunto Anio dan melukainya. Ilmu meringankan tubuh yang engkau pergunakan tadi adalah pelajaran asli dari Liap In Eng yang bernama bunga jatuh terbang melayang, dari siapa engkau memperoleh ilmu itu? Kudapat dari Tutan, kata In Tiong Giok. Jika begitu Tutan adalah orang bawahan Liap In Eng yang sejati, mari kita tengok. Mereka menggunakan ilmu meringankan tubuh kembali ke tempat di mana Tutan terluka tapi di luar dugaan siapapun bahwa Tutan sudah tidak terlihat lagi. Di tempat ia rebah terluka rumput-rumput berlepotan darah, dan terus terlihat sampai ke tepi jurang, di situ terlihat sehelai baju yang penuh dengan tulisan darah dan berbunyi seperti berikut, lukaku sangat berat, pasti tidak akan tertolong lagi, tambahanku nantikan Kongcu tak kunjung datang, darah mengalir terus dari mulut,
sedangkan napasku semakin sesak. Aku mati dengan penasaran, karena belum bisa membalas budi kebaikan Xiao Jia. Andai kata Kongcu bisa membebaskan diri, jangan lupakan kamar bawah tanah yang terletak di loteng belakang. Sampai di sini surat itu habis, agaknya Tutan tidak tahan lagi dan menggelinding ke dalam jurang. Tutan, akulah yang membuatmu mati, kata Tiong Giok sambil menangis tanpa mengeluarkan suara. Jika bisa membebaskan diri jangan lupakan kamar di bawah tanah yang terletak di loteng belakang, HM. Mungkinkah Liap In Eng mempunyai sesuatu rahasia yang tak boleh diketahui orang? Tutan mengatakan mati dengan penasaran karena belum bisa membalas budi kebaikan Xiao Jia-nya. Andai kata Liap Lo Cianpue mempunyai sesuatu rahasia yang tidak boleh diketahui orang luar, sudah tentu Tutan membantunya menyimpan rahasia itu. Tapi kenapa ia memberitahu padaku? Kalau begini kita harus melihat rahasia apa yang terbenam di kamar tanah itu, kata Tong Qianlai. Lo Cianpue adalah kawan lama dari Liap Lo Cianpue, bagaimanapun tak pantas menanyakan secara langsung rahasia di kamar itu bukan? Tidak bisa berterus terang, kita boleh menyelidiki secara menggelap bukan? Kalau begitu kita nantikan sampai malam, dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, bagaimana pikir Lo Cianpue bolehkah? Kenapa tidak boleh? Jawab Tong Qianlai. Tiong Giok memungut rantang yang bersih kue-kue kering lalu membagi Tong Qianlai, dengan lahap menghabiskannya dan menghilangkan dahaga dengan air gunung. Sewaktu senja mendatang baru turun gunung. Mereka menempuh jalanan gunung yang berliku-liku, dan makan waktu. Maka setibanya di rumah lampu-lampu telah menyala. Tong Qianlai memandang rumah itu dengan sinar matanya yang tajam, lalu menanya pada Tiong Giok. Bocah, apakah engkau pernah menjadi maling? Apa perlunya Cianpue menanyakan hal ini? Sejujurnya puluhan tahun aku berkecimpung di dunia Kang Ou, selama itu pernah mencuri masuk ke rumah orang. Sekarang pertama kali masuk ke rumah orang tanpa diketahui penghuninya, mau tak mau hatiku kebat-kebit tidak keruan. Lebih-lebih Liap In Eng adalah kawan lamaku jika kepergok. Tak kira Lo Cianpue bernyali kecil. Ngaco. Aku bukan takut, mengerti? Sebagai laki-laki sejati, bagaimanapun tak boleh membuang muka di depan perempuan. Habis bagaimana? Sebaiknya terang-terangan aku masuk dari pintu dan engkau masuk dari pintu belakang. Cara itu kupikir kurang baik, kata In Tiong Giok. Bagaimana kalau Lo Cianpue menunggu di luar dan aku masuk sendiri? Andai kata dalam waktu 1 jam aku belum keluar pasti mendapat gangguan. Saat itu Cianpue boleh masuk dari pintu depan menghadap padanya untuk membebaskan aku. Bagus, sela Tong Qianlai, tak sangka kecil-kecil bisa berpikir panjang, nah pergilah dengan tenang. Tiong Giok tersenyum dan melangkah pergi. Dengan melalui tembok ia sampai di kamar batu sebelah kiri, dari sini ia melihat sinar lampu terang benderang di loteng belakang. Bayangan orang tampak seliweran, menandakan Liap In Eng dan para pelayannya belum tidur. Ia tak berani sembarangan bergerak, dengan hati-hati ia mengawasi situasi rumah. Dilihatnya sebuah gang kecil menuju ke sebuah ruang dalam, di samping ruangan itu terdapat sebuah tangga menuju ke loteng. Saat ini di rumah itu tidak ada orang, tapi ada 2 lentera yang terang benderang. Jika berlaku sembrono menuju ke sana dan ketahuan orang, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ia menunggu agak lama juga, tapi sinar lampu masih tetap terang. Untuk tidak membuang waktu dan membuat Tong Qianlai yang menanti di luar merasa cemas, ia memberanikan diri menuju ke ruangan itu. Ia berhasil sampai di tempat yang dituju dan buru-buru menyembunyikan diri di balik pintu. Dari sini dia mendengar suara percakapan-percakapan yang bercampur isakan tangis. Apakah sudah diutus orang untuk mencari Tutan Fen Sunto Anio? Terdengar suara Liap In Eng dengan keras. Jungjung sudah pergi mencari, tak lama lagi ia pasti pulang. Kamu tidak bisa diandalkan sama sekali, tepat pada saat-saat yang penting, tidak terlihat kembali, sudahlah pergi dan turun yang lain menyediakan kuda Pek Kounio mau pulang. Begitu mendengar Pek Kounio, Tiong Giok berdebar-debar tidak keruan. Mungkinkah dia? Belum ia berpikir terlampau jauh kupingnya mendengar suara bercampur tangis. Tidak. Aku tidak mau pulang, biar mati pun tak mau pulang. Suara sangat dikenal Tiong Giok, nyatanya Pek Kounio itu bukan lain dari Pek Wanjie adanya. Bukankah Wanjie berada di Pok Tianpang? Kenapa ia bisa berada di sini? Ia tak bisa berpikir lama sebab harus mendengar lagi pembicaraan Liap In Eng. Wanjie, kuharap kau bisa bersabar, sebaiknya lekas pulang, jika sampai diketahuinya, engkau berada di sini, ia bisa curiga.
Aku bisa sembunyi di loteng. Sebaiknya engkau pergi dulu dari sini. Jika In Tiong Giok kena kutangkap, engkau bisa menemuinya di markas pusat, kata Liap In Eng. Apa yang kulakukan sudah menyimpang dari perintah seharusnya, aku mesti menangkapmu lebih dulu dan membawa pulang. Aku ingin melihatnya sekali saja, sebab ku tahu pulang berarti mati, sungguh pun begitu aku rela jika sudah melihatnya, barang sekali. Kuharap sebelum ia pulang engkau harus meninggalkan tempat ini. Milai, Siu Xian antarkan Pek Konio pergi. Baik, sahut dua pelayan itu. Langkah-langkah mereka segera terdengar di atas tangga. Tiong Giok yang bersembunyi di balik pintu mudah terlihat dari atas, maka itu menjadi cemas. Dilihatnya sebuah pintu di balik tangga yang tidak terlihat dari arah luar. Cepat-cepat ia menuju ke sana, untung tidak terkunci dan ia bisa masuk ke dalamnya. Ia menjadi melongo karena kamar yang dimasuki adalah kamar mandi, di situ penuh tergantung pakaian dalam kaum perempuan dan sebuah kaca besar. Membuatnya jengah sendiri. Dengan menahan napas ia mengintip dari celah pintu. Tampak dua pelayan berbaju kuning sedang turun dari tangga, di belakangnya mengikuti Pek Wan Jie, gadis idaman hatinya yang tak dapat dilupakannya. Sudah lama ia tidak bertemu muka dengan kekasihnya itu, rasa rindunya menjadi-jadi setelah melihat orangnya, hampir-hampir ia melompat keluar jika tidak melihat Liap In Eng berada di situ. Dengan wajahnya yang cantik dan agung, Liap In Eng menggandeng Wan Jie turun selangkah-selangkah dari tangga. Sambil melangkah ia menghibur dengan suaranya yang halus, Wan Jie, jangan sesalkan aku, ku tahu engkau berani berkhianat semata-mata untuk menolongnya agar tak sampai dibawa ke markas pusat. Tapi engkau pun mengingat selama 5 tahun aku menderita karena apa? Bukankah benda yang kau Bibi, kehendaki sudah dapat? Benar, benda itu sudah kudapat dan telah kubunuh si jelek, dengan begini capai lelahku selama 5 tahun tak sia-sia. Tapi bagaimanapun kita tak bisa membiarkan In Tiong Giok, karena dialah orang luar satu-satunya yang mengetahui rahasia di markas pusat. Juga dengan tindakannya mencetak buku Keng Tian Chit Su mendatangkan kerugian tidak sedikit bagi kita. Kau, ampunilah dia, ku tahu betul ia tidak memusuhi Pok Tian Pang. Ia hanya seorang pelajar lemah, kaum Pok Tian Pang tak usah takut padanya. Engkau salah, Wan Jie. In Tiong Giok yang sekarang bukan seorang pelajar lemah, ia pandai hiat Cieleng dan Keng Tian Chit Su ditambah bakatnya yang luar biasa, dalam sekejap kepandaiannya maju terus dengan pesat. Benda yang kau kehendaki sudah didapat, boleh dikatakan kerugian dari Keng Tian Chit Su sudah tertutup, kenapa masih memusuhi terus pada In Tiong Giok? Andai kata ia dibawa ke pusat belum tentu akan dihukum mati bukan? Sudah pasti dihukum mati. Karena begitu mendapat surat dari merpati pos yang kau kirim, Lo Cucong mengatakan, tangkap bawa ke sini dan beset kulitnya. Setelah ku dengar perkataan ini dengan tidak memperdulikan apa aku meninggalkan pusat datang ke sini. Lo Cucong hanya keras di mulut, apa yang dikatakan belum tentu dilaksanakan, pokoknya asal bisa menasihatinya masuk menjadi anggota. Ia pasti tak mau, potong Wan Jie. Hal ini terserah padamu, apakah dengan cinta kasihmu padanya bisa membuatnya menurut atau tidak, semua ini urusanmu. Pokoknya setelah sampai saatnya, baru kita bicarakan lagi, jalanlah baik-baik. Sehabis berkata, ia pun memberi tanda pada Mei Lai dan Sui Xian, dua gadis mengambil lampu dan mengajak Wan Jie keluar. Wan Jie masih memegangi terus baju Koko-nya sambil meratap, Koko tega amat sih. Dulu Hawa dan Teng Po kau tolong masakan aku tidak. Anak dungu, pulanglah dengan tenang, pasti akan kumintakan ampun pada Lo Cucong asal saja engkau mau mendengar kata-kataku, kata Liap In Eng. Sekarang engkau pergi dulu ke Lian Hao Atong di kaki gunung, begitu Tiong Giok pulang akan kuajak dia ke sana bertemu muka denganmu. Dan sekarang kuantar kau keluar, mari lekas. Wan Jie meninggalkan rumah sambil menangis. Tiong Giok turut menangis menyaksikan kejadian itu, di samping itu ia pun sadar bahwa orang yang mengaku Liap In Eng selama ini adalah Soat Kou adanya, yakni Hu Pangcu dari Pok Tian Pang yang telah menghilang selama lebih kurang 5 tahun. Yang mengherankan, seorang yang memalsu diri orang lain, berani bergerak di dalam dunia Kang Ou seperti orang yang sebenarnya tanpa diketahui. Kini kemana perginya Piao Siang Kiam Liap In Eng yang sejati? Sedangkan Tutan pandai dia menggunakan ilmu bunga jatuh terbang melayang, dan menurut Tong Chian Lai adalah kepandaian sejati dari Liap In Eng. Tutan itu anak buahnya yang sebenarnya. Tapi kenapa Soat Kou bisa mengetahui sampai kepada anak buah orang yang ia palsukan?
In Tionggiok tidak mau berpikir lama-lama dan tak mau pula menolong Wan Jie. Pada saat itu, yang dipentingkan adalah mencari rahasia kamar di bawah tanah yang disebutkan Tutan. Begitu pikirannya sudah mantap, segera mau bergerak. Akan tetapi niatnya batal karena mendengar langkah kaki. Ia mengintai keluar terlihat berkelebat sesosok tubuh berbaju kuning. Tionggiok mengenali ini Jungjung yang disuruh mencari Sun Toanio dan Tutan. Gadis itu memegang tongkat Sun Toanio tampak geraknya amat kesusu. Ia melihat lentera di tangga sudah ada, segera berseru keras. Gioklan! Gioklan! Dari loteng terdengar langkah kaki turun, dan seorang pelayan berbaju hijau menyahut perlahan. Jungjung kemana saja engkau? Xiao-Chia berulang kali menanyakan. Apakah Xiao-Chia sudah pergi? Ia hanya mengantar Pek Kounio keluar. Apakah engkau menemukan Sun Toanio dan Tutan? Tampaknya kejadian sangat hebat, kutemui tongkat Sun Toanio di sana bercampur dengan darah segar, sedangkan orangnya tak ada. Sun Toanio berkepandaian tinggi, apakah mungkin dicelakai orang? Amat sulit dikatakan. Apakah Tutan dan In Kongcu sudah pulang? Belum, jawabnya. Ah benar-benar aneh, kata Jungjung sambil menarik napas. Adakah Xiao-Chia memesan sesuatu hal untukku? Ia hanya memesan setelah menangkap In Kongcu, boleh segera turun tangan, akan tetapi sekarang. Adakah dia memesan untuk memindahkan kamar yang di bawah itu? Seingat saya tidak. Apakah sudah lama Xiao-Chia keluar? Baru saja, belum pula perkataan itu habis, Jungjung mengayunkan tongkat di tangannya kepada Gioklan sekuat tenaganya. Tanpa bersuara lagi Gioklan roboh tanpa berkutik. Kejadian yang mendadak ini membuat In Tionggiok melongo dan tak habis mengerti. Jungjung setelah membunuh Gioklan segera mengambil serenceng kunci dari tubuhnya, dan menyeret mayat itu ke bagian yang agak gelap. Jika tidak mengingat keselamatan Xiao-Chia, aku tidak bisa bersabar sampai hari ini. HM Pok Tianpang yang hina, ketahuilah bahwa anak buah Piao Siang Kiam bukan manusia yang mudah dihina. Sehabis berkata sendirian, tubuhnya berputar dan mendorong pintu di mana Tionggiok berada. Hampir-hampir Tionggiok terdorong mental, dengan gesitnya ia menggunakan Kiu Choan Die Chong Pou, sehingga tubuhnya itu dapat bergerak cepat dan tetap terhalang daun pintu. Jungjung tak memperhatikan di belakang tubuhnya ada orang, begitu masuk ia menekan kaca bergeser terlihat sebuah pintu. Jungjung masuk ke dalam, kaca itu tutup lagi sedia kala. In Tionggiok menjadi girang dapat menemukan rahasia itu, cepat ia menekan kaca itu dan masuk ke dalam. Ia melihat undakan tangga yang cukup banyak, menuju ke bawah di ujung sekali terdapat sinar api. Ia mengikuti tangga turun ke bawah, dan tiba di sebuah ruangan kamar persegi cukup lebar. Jeruji besi di situ sudah dibuka Jungjung, memudahkan Tionggiok masuk ke dalam. Ia melihat Jungjung sedang bertekuk lutut sambil menangis di hadapan seorang perempuan tua kurus berbaju hitam, yang kedua kaki tangannya terbelenggu rantai. Kehadiran Tionggiok di situ tidak diketahui Jungjung yang sedang bersedih hati sedangkan Liap In Eng diam-diam saja, menandakan tak tahu juga. Sambil membuka rantai yang membelenggu Liap In Eng tidak henti-hentinya Jungjung menangis. Xiao-Chia waktu sangat mendesak, aku datang kemari bertaruh jiwa, kenapa Xiao-Chia tidak mau pergi? Ah kenapa bodoh betul, tidakkah mengerti kata-kataku? Mataku telah buta, tidak ada artinya untuk hidup terus bukan? Aku hanya menyesal pelajaranku belum semuanya diturunkan pada kalian, sungguh pun begitu aku harapkan kalian selekasnya menyingkir dari sini dan carilah tempat yang baik untuk melatih diri, guna menuntut balas di kemudian hari. Dengan begitu, berarti kalian telah membalas budi padaku. Jika Xiao-Chia tak mau pergi, sampai mati pun aku tidak akan mau pergi. Lagi-lagi engkau berkata bodoh, sudah tahu waktu sangat sempit. Dengan mengajakku keluar berarti kematian. Nanti siapa yang akan menuntut balas padanya? Selama setengah tahun kami bersabar, karena Xiao-Chia berada di tangan mereka, kini dengan adanya Xiao-Chia di tangan kami, tidak perlu aku takuti lagi mereka. Yakinlah kita sanggup melindungi Xiao-Chia dari bahaya apapun. Jangan memandang enteng perempuan hina itu, kepandaian maupun kecerdikannya tidak berada di bawahku, pendeknya jika kau masih menganggapku Xiao-Chia-mu, lekaslah berlalu dari sini. Jungjung tidak mau menurut, dengan kekerasan ia membawa pergi Xiao-Chia-nya. Hal ini mendatangkan kemarahan Liap In Eng. Hei Buddha, apakah engkau tidak dengar kataku dan mau melanggar peraturan perguruan? Xiao-Chia boleh marah dan mencaciku, tapi ketetapan untuk menolongmu keluar tak bisa diganggu-gugat lagi.
Sudah mantap, kata Jungjung sambil berlutut. Ai, engkau bukan mau menolongku, melainkan ingin menjerumuskan diriku ke jurang derita. Tegakkah engkau melihat aku dalam keadaan begini dihina perempuan bangsat itu? Apa artinya lagi hidupku dalam keadaan begini? Xiao-Chia bertahun-tahun engkau menantikan kedatangannya bukan? Kini ia sudah datang, tidakkah engkau mau menemuinya barang sekali? Aku mencelakakan diriku juga mencelakakan dirinya, lebih-lebih kedua mataku, suaranya begitu parau dan menyedihkan dari kedua matanya yang buta mengalir air mata. Jungjung, kini ia datang, tidakkah dicelakakan perempuan hina itu? Sore tadi aku diutus keluar, sebelum itu tidak terjadi apa-apa, entah keadaan sekarang. Menurut perkiraanku perempuan hina itu sedang menantikan In Tiong Giok kembali, baru menghadapi Pek Lo Cianbue. Kalau begitu lekas kutemuinya, serta minta padanya membawa kalian meninggalkan tempat yang berbahaya ini. Tanpa adanya Xiao-Chia mana mungkin ia percaya? Apakah ia tidak mencurigakan kepalsuan perempuan hina itu? Antara Xiao-Chia dengannya sudah 30 tahun tidak bertemu muka, mana mungkin ia bisa membedakan yang tulen dengan yang palsu, kecuali Xiao-Chia menemuinya sendiri. Andai kata aku memberikan sesuatu barang padamu dan memperlihatkan padanya, pasti ia akan mempercayai omonganmu. Ya, dengan begitu mungkin ia percaya. Di bawah jerami-jerami tempatku tidur terdapat kantong kecil, ambillah. Jungjung membalik badan dan pergi mencari barang yang ditunjuk di bawah tumpukan jerami-jerami kering. Saat inilah dari tempat duduknya Liap In Eng mengeluarkan sebilah belati dan terus menikamkan ke dalam ulu hatinya. Gerakannya sangat cepat, Jungjung mendengar gerakan ini dan menoleh, ia menjadi kaget dan menubruk Xiao-Chia-nya. Tapi usahanya itu bagaimanapun tidak berhasil, karena gerakan Liap In Eng terlebih cepat dari gerakan Jungjung. Dalam keadaan berbahaya inilah In Tiong Giok turun tangan. Sret, Hiat Cieleng yang ampuh membuat belati di tangan Liap In Eng patah di bagian dekat gagangnya. Liap In Eng menjadi kaget, gagang belati yang dipegang segera jatuh ke tanah. Hiat Cieleng! Hansian Kokah yang datang, serunya kaget. In Tiong Giok maju ke depan sambil bertekuk lutut, aku In Tiong Giok. In Tiong Giok, kata Liap In Eng, nama ini sangat asing baginya. Xiao-Chia In Kongcu ini adalah murid Han Lo Cianbue. Oh, seru Liap In Eng dengan paras terkejut. In Kongcu, terima kasih atas pertolonganmu, inilah Xiao-Chia kami yang sebenarnya. Aku sudah mendengari percakapan kalian dan mengerti duduk persoalannya. Kini waktu sangat mendesak, dan maaf atas kekurang ajaranku. Sehabis berkata ia bangun dengan cepat dan lantas menotok pada Liap In Eng. In Kongcu, apa yang hendak engkau perbuat? Tanya Jungjung. Tak lama lagi perempuan itu akan kembali, waktu sangat sempit sekali untuk kita bergerak. Jika tidak begini Xiao-Chia-mu mana mau keluar dari sini? Jungjung menganggukkan kepala, bagaimana dengan Tutan? Tiong Giok menuturkan kematian Tutan dengan ringkas, dan pertemuannya dengan Tong Cian Lai sekalian dengan matinya Sun To Anio. Jika aku dan Tong Cian Lai dapat melawan si perempuan jahanam itu teramat baik, tapi bila mana gagal kuharapkan kalian tetap pura-pura menurut kepadanya seperti sedia kala. Di samping itu diam-diam menyepakatkan kawan-kawanmu, nantikan kesempatan baik membalas dendam. Sedangkan Liap Lo Cianbue ini tak perlu kalian pikirkan, aku bisa menyelamatkannya. Jungjung menjadi sedih dan terisak-isak mendengar kematian Tutan. Kongcu akan membawa Xiao-Chia ini kemana? Tanyanya dengan parau. Ke Qiu Yangxia atau Pek Liongsan, pokoknya bisa kuatur dengan baik, dan ingat pesanku barusan. Kalau begitu kami akan menurut kata-kata Kongcu untuk bersiasat, dan menantikan kesempatan untuk bergerak. Kata Jungjung. Keselamatan Xiao-Chia, kami serahkan kepada Kongcu, atas ini sebelum dan sesudahnya kami menghaturkan banyak terima kasih. Legakan hatimu, dengan jiwa ragaku, ku pertanggungjawabkan beban ini. Jungjung memberi hormat kepada Liap In Eng sambil mengucurkan air mata, lalu membalik tubuh. Tiba-tiba Tiong Giok ingat sesuatu dan menanya, barusan ku dengar engkau menyebut nama seorang Lo Cianbue, apakah tamu itu yang kau maksud? Benar, jawab Jungjung. Ia adalah kawan pribadi Xiao-Chia-ku dari banyak tahun, sejak muda mereka merupakan pasangan yang gagah, satu sama lain saling mencintai, tapi entah karena apa pada suatu ketika satu sama lain berpisah dan tidak bertemu. Karena merindukan kekasih itu, Xiao-Chia sering menangis, sehingga matanya menjadi buta. Saat itulah perempuan bangsat yang jahat itu datang ke sini pura-pura menjadi pelayan, dan secara menggelap memberikan Xiao-Chia semacam obat,
sehingga ilmu kepandaiannya menjadi musnah. Dan setelah itu dengan cerdiknya ia menjadikan Xiochia sebagai sandera, membuat kami tak berdaya. Dan menyamar sebagai Xiochia berkeliling ke 4 penjuru, mencari Pek Lo Cianpue. Untuk apa ia mencari Pek Lo Cianpue? Untuk memiliki semacam kitab pelajaran silat yang bernama Tian Liong Peu. Buku ini merupakan buku pusaka sejenis dengan Keng Tian Chitsu. Siapa nama jelas dari Pek Lo Cianpue? Potong Tiong Giok. Pek King Hong. Hah? Tanpa terasa Tiong Giok berseru kaget. Ah, celaka! Dan jelaslah baginya bahwa kekasih Pek King Hong adalah Liap In Eng adanya. 30 tahun yang lalu mereka berkasih-kasihan dan menanamkan bibit cinta. Akhirnya bibit itu bersemi dan berbuah getir. Tiong Giok memandang dengan sedih pada Liap In Eng. Ia tidak habis pikir seorang pendekar wanita yang gagah dan cantik pada hari tuanya menjadi begini macam. Tak terasa lagi air matanya memenuhi kelopak matanya. In Kongcu, engkau kenapa? Tanya Jung Jung. In Tiong Giok menggelengkan kepala dan menyeka air matanya. Semuanya telah menjadi telat. Pek Lo Cianpue sudah dicelakakan bangsat itu dan buku Tian Liong Peu sudah dirampasnya. Dari mana engkau tahu? Tanya Jung Jung. Aku sudah mendengari percakapan mereka sejak tadi di bawah tangga. Dan mengetahui bahwa Pek Lo Cianpue sudah dicelakakan. Ah, dasar nasib Xiochiaku yang malang, kata Jung Jung dengan bersedu sedan. Tangisan Jung Jung ini membuat Tiong Giok sadar, dan cepat-cepat membopong Liap In Eng dan mengajak Jung Jung keluar. In Kongcu, jika mungkin, pertemukanlah Xiochiaku dengan Pek Lo Cianpue. Sungguh pun ia tidak bisa melihat, tapi rasa rindunya dari banyak tahun akan terhibur juga di saat-saat akhir hidupnya. Kutahu. Legakan hatimu, pasti kusahakan sedapat mungkin agar mereka bisa berkumpul, kata In Tiong Giok. Seka air matamu, jangan sampai dilihat perempuan jahanam itu. Dan loloskan pedangmu untukku, aku tak bersenjata sama sekali. Jung Jung menurut dan keluar dari kamar di bawah tanah. Setelah sesaat berlalu Tiong Giok baru keluar dengan menghunus senjata. Saat keluar terdengar suara ribut-ribut karena pelayan menemukan mayat Giok Lan. Siapa yang membunuhnya? Tentu saja penjahat. Lekas cari. Laporkan pada Xiochia. Jung Jung yang jalan lebih dulu menantikan Tiong Giok dan memberi isyarat dengan matanya, lalu mengacak-acak rambutnya dan menyobek-nyobek bajunya. Didahului jeritannya ia menerjang pintu sambil terhuyung-huyung. Di ruangan itu ada 3 pelayan berbaju hijau. Melihat keadaan Jung Jung menjadi kaget dan berseru dengan berbareng. Ah, Jung Jung, ada apa? Ada apa? Dengan suara terputus-putus Jung Jung menunjuk ke kamar mandi. Ada penjahat di kamar bawah, lekas tangkap. 3 gadis berbaju hijau serentak menghunus senjatanya, dan bertepatan dengan ini, Tiong Giok muncul sambil membentak, yang merintangi binasa. Lihatlah Giok Lan sebagai buktinya. Sambil membentak pedangnya pun turut bekerja. In Kongcu, Xiochia memperlakukan sangat baik, kenapa engkau membalas dengan kejahatan, kata 3 gadis berbaju hijau itu, sambil menghadang. Xiochiamu yang asli adalah yang kubopong ini, kenalilah dengan seksama. 3 gadis berbaju hijau itu tidak memperdulikan perkataan Tiong Giok, mengayunkan pedangnya dari 3 penjuru menyerang pemuda kita dengan bengisnya. Junjung, lekaslah beri laporan pada Xiochia, sementara kami melawan dia. Tiong Giok merasa heran kenapa 3 gadis berbaju hijau ini tak mengenali Xiochia mereka yang asli. Dan ia pun melakukan serangan dengan setengah-setengah, karena khawatir melukai mereka. Tak heran ia berlaku demikian karena ia tidak mengetahui bahwa gadis-gadis berbaju hijau adalah anak buah yang sejati dari Soat Kou, sedangkan anak buah yang berbaju kuning, merah dan biru milik Liap In Eng. Jung Jung yang melihat keadaan ini dapat membaca pikiran Tiong Giok. Cepat-cepat ia memberi isyarat matanya sambil berseru dengan sengaja, "Hei, kalian kenapa mempergunakan ilmu pedang dari Pok Tian Pang dan tidak menggunakan ilmu pedang Piao Siang Kiam yang bernama Su Xiong Tin, barisan 4 gajah? Lekas gabungkan kekuatan kalian, baru bisa melawannya." "Ilmu itu belum paham betul kami gunakan," jawab salah seorang gadis berbaju hijau. "Sebaiknya lekaslah beri laporan pada Xiochia." "Ah, dasar, sudah setahun engkau meninggalkan Pok Tian Pang dan mempelajari ilmu itu, kenapa belum paham-paham juga? Baiklah, kulaporkan pada Xiochia, dan hati-hatilah menghadapinya." Perkataannya ini secara tidak langsung memberitahu pada Tiong Giok bahwa gadis-gadis berbaju hijau itu bukan anak buah Liap In Eng dan tak perlu kasihan-kasihan menghadapinya.
In Tionggiok setelah memberi persoalan itu, segera melancarkan gerakan Keng Tian Jitsu. Sinar pedangnya itu lalu berubah dengan cepat, bergerak membawa maut, mendesak dan membuat 3 musuhnya jungkir balik bermandi darah. "Lekas engkau keluar dari pintu belakang," kata Jungjung yang terus lari dengan terhuyung-huyung ke arah depan. Tionggiok keluar dari ruangan itu dan mencelat ke atas tembok. Dari sini ia melihat Tong Qianlai sedang mengawasi ke dalam dengan mata berapi-api. "Bocah kenapa lama amat? Membuatku cemas tak keruan." Tionggiok melompat turun. "Ah, bukankah ini Liap Konio?" "Kenapa bisa begini?" tanya Tong Qianlai. "Yang menyamar sebagai Liap Lo Qianpui adalah Hu Pangcu dari Pok Tianpang," kata In Tionggiok. "Harap Lo Qianpui membekuknya, aku mau membawa dulu Liap Lo Qianpui ke tempat aman." "Kurang ajar, lekaslah kau menyingkir, akan kuhajar perempuan jahanam itu." Tiba-tiba saja mereka menjadi kaget karena melihat api membubung tinggi dari depan rumah. Dengan gerakan cepat Tong Qianlai melesat pergi, Tionggiok pun mengurungkan niatnya meninggalkan rumah itu, mengikuti jejak Tong Qianlai dari belakang. Rumah yang megah dalam kesunyian itu, dalam sekejap telah menjadi lautan api. Di halaman hanya terlihat bujang-bujang tua yang sedang tergesa-gesa membawa barang, tidak terlihat Soat Kou dan pelayan-pelayannya. "Kemana larinya bangsat perempuan itu?" tegur Tong Qianlai pada seorang babu tua. "Kabur, ia sudah kabur." Mungkin bangsat itu mendengar kedatangan Lo Qianpui dan ketakutan sendiri, lalu membakar rumah ini sebelum kabur. "Bagaimanapun tak bisa lari jauh. Matikanlah api ini, aku akan mengejarnya." Lo Qianpui harus waspada bahwa pengiringnya bangsat itu adalah pelayan-pelayan yang setia. Pada Liap Lo Qianpui mereka hanya berpura-pura tunduk pada bangsat itu, karena sedang menjalankan siasat. Tong Qianlai mengangguk dan terus mencelat pergi dengan kencangnya. Perempuan-perempuan yang ada di situ lebih kurang 7-8 orang, sudah tua-tua dan tidak berilmu silat, sehingga tidak bisa mengangkat air untuk memadamkan api, sedangkan tenaga Tionggiok tidak memadai untuk memadamkan api itu. Ia hanya berlari ke sebelah tengah setelah meletakkan Liap In Eng di tempat aman, lalu merobohkan tembok di situ dan memerintahkan perempuan-perempuan tua mengambil air. Dengan begini api tidak bisa menjalar. "Apakah kalian melihat tamu Shipek itu? Ia sudah dibunuh dan mayatnya masih berada di ruang itu," jawab babu itu sambil menunjuk ke sebuah ruangan yang hampir dijilat api. Dengan cepat Tionggiok mengguyur tubuhnya dengan air, lalu menerjang ke ruangan yang ditunjuk. Hawa api sangat panas, ditambah kepulan asap sangat tebal, membuatnya tidak bisa melek. Untung ruangan itu adalah bekas kamarnya selama 10 hari dan keadaannya dikenal betul. Dengan meraba-raba seperti seorang buta ia masuk terus. Entah tergesa-gesa entah gugup, sekian lama ia berputar-putar tidak juga diketemukan tubuh Pek King Hong. Lidah api berulang kali menjilat tangannya membuatnya kesakitan, nafasnya menjadi sesak karena asap itu. Ia agak pening juga, tapi tidak putus asa dicoba membuka mata, tapi dengan cepat menutup lagi karena perih. Akhirnya ia merangkak, dan di luar tahunya ia masuk ke kolong ranjang. Disinilah ia menyentuh sesosok tubuh, dengan girang diangkatnya tubuh itu. Beleduk, terdengar suara nyaring, karena kepalanya membentur papan ranjang, dan terpaksa membuatnya merangkak lagi sambil menyeret tubuh itu. Setelah meraba-raba di atas kepalanya tak ada penghalang lagi, ia baru merangkul tubuh itu dan dibawa keluar dengan susah payah melalui jendela. Waktu ia sampai di tempat aman, bajunya telah menjadi kering dan hitam-hitam. Tubuh itu diletakkan perlahan-lahan dan diawasi. Benar saja itulah Pek King Hong adanya. Wajahnya yang buruk tetap tak berubah seperti pertama kali dijumpainya, bedanya sekarang tidak bisa berkata-kata lagi seperti dulu. Kedua matanya Pek King Hong tertutup rapat, nafasnya tak ada lagi, menyatakan sudah berpisah dengan dunia yang fana ini. Tionggiok sangat berduka, tubuh itu dibawanya ke loteng belakang yang tidak kebakar. Keadaan di sini sangat sunyi dan sepi, berapa batang lilin masih menyala. Udara di kamar terasa harum semerbak. Tubuh itu diletakkan di pembaringan, lalu ia turun lagi ke bawah dan membawa tubuh Liap In Eng ke dalam kamar. Dan meletakkan di sebelah Pek King Hong, hingga mereka bergandengan dalam satu tempat tidur. Melihat ini mendatangkan rasa duka bagi si pemuda, ia bertekuk lutut di depan kedua jago bulim itu sambil mengeluarkan air mata dan berkemak-kemik sendiri. Jiewi Lo Qianpui cita-citanya ingin berdampingan kini dapat terlaksana. Dan maafkan bahwa aku tak membuka jalan darah Liap Lo Qianpui karena untuk kebaikan baginya di kemudian hari.
Kudoakan Liap Lo Cianpui bisa menahan penderitaan dan percobaan duniawi yang ganas ini dengan tabah. Semua manusia harus meninggal dunia, dari sebab mati terjadi perpisahan. Perpisahan adalah duka. Tersebab duka inilah manusia lahir di dunia dan meninggalkan dunia ini. Kini kudoakan impian dan harapan mengikuti kehidupanmu, dan atas kedustaan dariku ini kumohon maaf dan kulakukan hanya untuk sekali saja. Sehabis ia berkata, tubuhnya bangkit dan keluar dari pintu kamar sambil memandang langit yang gelap. Di sini ia termangu dan menduga bahwa tempat di mana kini ia berdiri, mungkin dulunya adalah tempat di mana Liap In Eng berdiri sambil mengadangi rembulan sambil terpekur memikiri kekasihnya. Entah berapa malam dan berapa siang ia kesunyian seorang diri, hanya rembulan dan awan yang mengetahui. Sedang kekasih yang dicintai tidak terdengar kabar beritanya. Kini kekasih sudah berada di sampingnya, tapi semuanya telah menjadi lambat, bukan sebab Pek King Hong yang salah, ataupun Liap In Eng yang malang, semua itu adalah suratan takdir. Malam semakin larut. Embun membasahi baju. Kesiuran angin malam menyapu mukanya, pipinya terasa dingin, ia baru berasa bahwa dirinya telah bercucuran air mata. Tong Qianlai belum kembali, mungkinkah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada dirinya? Pek Wanjie melarikan diri dari Pok Tian Pang karena ia, dan apa akibatnya kalau sampai dibawa kembali ke sana? Kalau sampai disiksa atau dibunuh Lo Chuchong, bukankah semua ini, aku In Tiong Giok yang menyebabkan? Bukan saja Pek Wanjie, seorang Pek King Hong pun mengalami penganiayaan karena aku juga. Semua ini adalah penyesalan untuk seumur hidupku. In Tiong Giok menyesali dirinya sendiri dan berdiri di pelataran terbuka di depan kamar Liap In Eng. Saat itulah dengan tiba-tiba ia mendengar suara rintihan. Dalam suasana sunyi, biarpun rintihan itu perlahan, terdengarnya nyata sekali. Ia menjadi kaget dan celingukan ke empat penjuru, tapi tidak terlihat sesuatu apa yang mencurigakan. Dibukanya pintu kamar, matanya melihat ke pembaringan tak terasa lagi hatinya berdebar sendiri. Tubuh Pek King Hong yang diletakkan terlentang kini telah menjadi miring, mungkinkah? Ia menjadi girang dan cepat-cepat masuk ke dalam, dirabanya tubuh Pek King Hong. Tetap seperti sedia kala, tidak bernapas, kaku. Waktu Tiong Giok mengangkat lengannya dari perut Pek King Hong terdengar suara, ses, yang lunak, dan tubuh yang miring itu entah bagaimana bergerak dan tengkurap. Kedua mata In Tiong Giok terbelalak lebar dan menatap terus tanpa berkedip-kedip menyaksikan keajaiban ini. Ia melihat dengan tegas waktu tubuh Pek King Hong bergerak, di bagian perutnya berkutik-kutik sesuatu benda seperti ular. Dengan bernafsu, dibukanya baju Pek King Hong, dan barulah ia dapat tahu yang berkutik-kutik itu adalah hawa. Di tubuh seorang yang sudah mati terdapat sisa hawa yang bergerak, benar-benar menakjubkan. In Tiong Giok terkejut tapi tidak mau membuang kesempatan untuk mencoba-coba. Segera lengannya bergerak dan menepuk kelima jalan darah besar Pek King Hong, mendesak agar sisa hawa tadi bisa tersalur ke paru-paru dan terus ke kerongkongan. Tak alang kepalang girangnya Tiong Giok karena usahanya berhasil baik, dan terus menyalurkan tenaganya dengan baik. Lebih kurang sepemakan nasi lamanya sekujur badan In Tiong Giok bermandikan keringat. Tapi capai lelahnya ini tidak sia-sia, sebab dengan mendadakan Pek King Hong membuka matanya. Tapi dalam sekejap saja mata itu rapat kembali. Parasnya tampak lemah dan menyedihkan. Keletihan Tiong Giok seolah-olah terhapus kegirangan, ia menyalurkan terus tenaganya tanpa berhenti, dan sekali lagi Pek King Hong membuka mata dan berkedip-kedip sambil mengucurkan 2 tetes air mata. Lo Qianwei, pusatkan perhatianmu dan kubantu mengatur hawa untuk menjalankan darah sebentar lagi pasti berhasil. Tak usah bercapai lelah nak, tak ada gunanya, jawab Pek King Hong dengan lemah dan hampir-hampir tidak terdengar. Pasti berguna, mati-matian kusalurkan tenaga ini menolong Cianpui. Sehabis berkata ia menyalurkan sekuat tenaga, hawa sejati bergolak semakin cepat dan lebih kuat dari tadi. Dengan wajah pucat pasi Pek King Hong menggelengkan kepala dan berkata, engkau berusaha mati-matian, tapi tidak akan membawa hasil. Jalan satu-satunya pergunakanlah Hiat Cieleng dan totokan pada yang terletak di sebelah kiri dada. Dengan begini aku mempunyai kesempatan untuk mengutarakan perasaan hatiku. In Tiong Giok sudah kepayahan, tapi dengan tak ayal, ia memeramkan mata sejenak, lalu melancarkan Hiat Cielengnya. Angin dari jari itu tepat mengenai sasarannya. Pek King Hong berdehem sekali, kedua matanya sedikit rapat. Hiat Cieleng adalah ilmu maut yang ampuh.
Sedangkan Chiu Tai Hiat adalah jalan darah kematian, tapi begitu kena diserang bukan saja Pek King Hong tidak menderita luka, bahkan wajahnya yang pucat pasi perlahan-lahan menjadi semu merah. Waktu matanya melek, pancaran matanya pulih kembali seperti dulu. Sebaliknya Tiong Giok sendiri telah melancarkan Hiat Chieleng menjadi termangu-mangu, keringatnya mengucur deras, semangat dan tenaganya seperti habis dan menjadi loyo sendiri. Kutahu engkau mengeluarkan tenaga terlalu banyak, kata Pek King Hong. Aku menyuruhmu memakai Hiat Chieleng, untuk menjalankan inti darah di urat terakhir, engkau berhasil menjalankan darah itu, dan memberi kesempatan untukku mengutarakan sesuatu kandungan hati. Jika engkau terlalu letih meramkanlah matamu, sambil mengasuh sambil mendengari kata-kataku. In Tiong Giok merasa lemas, cepat-cepat ia memejamkan matanya untuk memulihkan kembali pernafasannya. Kisah cintaku sungguh pun malang dan menyedihkan, tapi hari ini aku bisa berkumpul lagi dengan kekasihku. Tapi mau dikata apa, pertemuan itu hanya sejenak dan setelah itu adalah. Tapi apa yang terjadi ini, sedikit pun tidak perlu kusesalkan, semua maunya takdir. Setelah ku mati, engkau adalah Chiang Bun Jin Tian Liong Bun, hal ini tak bisa kau tolak lagi. Pelajaran dari Tian Liong Bun sangat luar biasa dan dalam serta luas. Maka itu perempuan jahanam itu berdaya upaya untuk merampas Tian Liong Bun. Dalam buku ini tertulis ilmu pelajaran telapak tangan, tinju, meringankan tubuh, pedang, jari, luekang, ilmu dalam. Mungkin engkau tidak mengetahui bahwa Keng Tian Chitsu adalah ilmu pedang yang tertera pada Tian Liong Peu. Apa? Keng Tian Chitsu sebagai ilmu pedang perguruan Tian Liong Bun, tanya Tiong Giok sambil membuka matanya. Sedikit pun tidak salah, jawab Pek King Hong. Pernah kuterangkan padamu, bahwa Tian Liong Bun memberikan pelajaran silat tanpa mendirikan perkumpulan, hanya jago-jago buli memiliki kepandaian tinggi yang berasal dari Tian Liong Bun antaranya Sin Kiam Siang Eng. Untuk lebih jelas beberapa dari bulim Cap Sakie yang berilmu tinggi seperti gurumu yang memiliki Hiat Chieleng, Liap In Eng, Tai Kong Tai Su, Kai Chin To Jin semuanya tak terlepas dari ilmu yang terdapat di Tian Liong Peu. Maka itu jika dinilai, Tian Liong Peu lebih berharga entah beberapa kali lipat dari Keng Tian Chitsu. Karena itulah kaum Pok Tian Pang berdaya upaya mengatur segala siasat mencelakakan diriku untuk memperoleh buku itu. Kalau begini nyatanya sudah terang buku itu kena dirampas perempuan jahanam itu, tanya In Tiong Giok. Ya kemarin malam ia menaruhkan obat penghancur hawa sejati di dalam makanan yang diberikan kepadaku, lalu dengan tiba-tiba ia menurunkan tangan jahat, menghancurkan tenaga pelindung diri, untung aku sudah keburu menurunkan nafas ke bagian anggota bawah, dan mempunyai sisa hawa yang membuat bertahan sampai engkau memberikan pertolongan, suaranya terputus dan menjadi kecil. Sedangkan wajahnya menjadi pucat sekali. Lo Cian Kue engkau bagaimana? Bisakah engkau mengumpulkan tenaga lagi memberikan lagi Hiat Chieleng? In Tiong Giok mengangguk dan mengumpulkan kekuatannya yang terakhir memberikan totokan pada Chiu Tai Hiat Pek King Hong. Totokan ini membuat Pek King Hong mengeluarkan nafas panjang, wajah pucatnya berubah merah kembali. Setelah mengasuh sejenak, semangatnya menyala kembali dan terus berkata, wah menyusahkanmu saja. Bersambung ke jilid 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.